Kenapa capek hati dan pikiran bikin tidur makin susah nyenyak? Capek badan bisa diatasi, tapi kalau capek hati, pernah gak sih ngerasa capek banget? Bukan karena kerjaan fisik, tapi karena pikiran yang gak berhenti muter. Udah rebahan, lampu mati, niatnya tidur. Malah otak kayak maraton, mikirin kerjaan, konflik, target, sampai hal-hal receh yang gak penting-penting amat. Capek ini bukan cuma soal badan, tapi soal burnout, yaitu sebuah kondisi kelelahan emosional, mental, dan fisik yang bisa terjadi kalau kita berada di bawah tekanan terus-menerus dalam waktu lama. Dan ternyata, burnout bukan cuma bikin kita uring-uringan di siang hari, tapi juga ngacak-ngacak tidur di malam hari. Burnout itu apa sih? Burnout adalah kondisi stres kronis yang belum ditangani dengan baik. Biasanya terjadi karena tekanan pekerjaan yang tinggi dan berlangsung lama. Menurut WHO, burnout dikategorikan sebagai sindrom akibat stres kerja yang belum dikelola dengan efektif. 3 ciri utamanya adalah kelelahan fisik dan emosional, sinisme atau rasa negatif terhadap pekerjaan, penurunan efektivitas kerja. Tapi perlu digarisbawahi juga, burnout nggak cuma terjadi karena kerja kantoran. Mahasiswa, ibu rumah tangga, caregiver, atau siapapun yang merasa terbebani secara berlebihan juga bisa mengalami burnout. Hubungannya apa antara burnout dan tidur? Kok bisa nyambung? Ketika kita burnout, sistem saraf kita berada dalam mode waspada terus-menerus. Ini artinya, tubuh kita seperti siap bertarung atau lari. Mirip kayak lagi menghadapi bahaya. Ini disebut aktivasi sistem saraf simpatik. Dalam kondisi ini, hormon stres seperti kortisol meningkat. Padahal, hormon kortisol ini bertolak belakang dengan melatonin, hormon yang membantu kita mengantuk dan tidur. Akibat tidur jadi terganggu, sulit tidur, tidur tidak nyenyak, atau bahkan bangun berkali-kali tengah malam. Menurut penelitian yang dimuat dalam jurnal Sleep Health 2017, burnout berhubungan kuat dengan kualitas tidur yang buruk, termasuk insomnia dan gangguan tidur lainnya. Berikut ini beberapa efek nyata burnout terhadap pola tidur sehari-hari. Sulit tidur atau onset insomnia. Orang yang mengalami burnout biasanya mengalami kesulitan untuk mematikan pikirannya. Mereka merasa cemas, gelisah, overthinking, dan akhirnya sulit terlelap meskipun tubuh udah lelah banget. Sleep latency, yaitu waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tertidur, meningkat secara signifikan pada individu yang mengalami burnout. Bukan cuma susah tidur di awal malam, burnout juga bikin kita gampang banget kebangun tengah malam. Bahkan karena hal kecil kayak suara motor lewat atau kucing lompat ke kasur. Tidur yang kita lakukan gak bisa dibilang berkualitas. Meskipun total jam tidur terlihat cukup, tubuh tetap terasa lelah, ngantuk seharian, dan gak bugar pas bangun tidur. Bangun terlalu pagi. Banyak orang yang burnout mengeluh soal terbangun sangat pagi jam 3-4 subuh tanpa sebab jelas dan gak bisa tidur lagi, padahal belum cukup istirahat. Lingkaran setannya adalah burnout menyebabkan susah tidur, karena kita susah tidur sehingga mengakibatkan makin burnout. Efek burnout terhadap tidur ini bukan hubungan satu arah. Justru, gangguan tidur karena burnout bisa memperparah burnout itu sendiri. Begitu terus muter, kayak roda rusak. Ketika kita kurang tidur atau tidur nggak berkualitas, otak jadi lebih sulit mengatur emosi. Kita jadi makin sensitif, gampang marah, sulit fokus, dan makin merasa stres. Semua ini memperburuk kondisi burnout, dan akhirnya makin stres menjadi semakin susah tidur, lalu menjadi semakin burnout. Menurut jurnal Current Psychiatry Reports 2014, kurang tidur atau insomnia terbukti memperburuk kondisi kesehatan mental dan meningkatkan risiko depresi serta kecemasan. 2 hal tersebutlah yang sering menyertai burnout. Gejala-gejala burnout yang terpantau lewat tidur. Kalau kamu mulai menyadari perubahan dalam pola tidur, coba cek apakah itu berhubungan sama burnout. Beberapa sinyal yang bisa jadi tanda tidur cukup, tapi tetap bangun dalam kondisi lelah, tidak merasa segar setelah bangun tidur, mengalami mimpi buruk terus-menerus, merasa cemas, atau khawatir berlebihan menjelang tidur, tidak bisa lepas dari pikiran kerja atau tanggung jawab meski sudah di tempat tidur. Berikut beberapa referensi ilmiah yang menguatkan hubungan antara burnout dan gangguan tidur. Dalam jurnal Psychosomatic Medicine menyebutkan bahwa kelelahan emosional adalah prediktor utama dari gangguan tidur jangka panjang. Grossi 2003 dalam Stress and Health menemukan bahwa responden yang mengalami burnout
memiliki tingkat kortisol malam hari yang lebih tinggi yang berkaitan dengan insomnia. Extet 2006 dalam Journal of Psychosomatic Research mencatat bahwa kualitas tidur buruk secara konsisten ditemukan pada individu yang mengalami burnout berat. Dalam Behavioral Sleep Medicine meneliti bahwa burnout berkorelasi dengan kesulitan tidur dan peningkatan penggunaan obat tidur. Lalu, bagaimana caranya menghadapi burnout agar tidur kembali nyaman? Kalau kamu sudah merasa tidurmu terganggu karena burnout, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Banyak dari kita juga mengalaminya. Tapi kabar baiknya, ini bisa diperbaiki. Beberapa langkah sederhana bisa bantu tubuh dan pikiran kita istirahat lebih baik. Bangun rutinitas malam yang menenangkan. Luangkan waktu 30-60 menit sebelum tidur untuk melakukan hal-hal yang bikin rileks. Membaca buku, journaling, stretching ringan, aromaterapi, atau dengar musik pelan. Batasi paparan layar. Cahaya biru dari HP dan laptop bisa menghambat produksi melatonin. Minimalisir penggunaan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Tulis semua yang mengganggu pikiran. Salah satu cara ngakalinya adalah dengan brain dump. Tulis semua isi kepala di kertas sebelum tidur, biar otak tahu bahwa hal-hal itu sudah dikeluarkan. Buat jadwal tidur yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari bisa bantu tubuh mengatur ritme sirkadian, bahkan saat kamu libur sekalipun. Olahraga teratur, tapi jangan malam-malam. Aktivitas fisik bantu menurunkan stres dan memperbaiki kualitas tidur. Tapi sebaiknya hindari olahraga berat menjelang tidur. Cari bantuan emosional. Kadang burnout bukan cuma butuh istirahat, tapi juga butuh teman cerita atau bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Evaluasi beban hidup. Mungkin saatnya kamu bertanya, apa yang sebenarnya bikin aku burnout? Apakah beban kerja, peran di rumah, tekanan sosial? Cari tahu sumbernya agar bisa ditangani dari akarnya. Tidur bukan sekadar istirahat. Banyak orang yang meremehkan tidur. Padahal tidur adalah proses biologis yang vital untuk pemulihan tubuh dan mental. Ketika tidur terganggu terus-menerus karena burnout, dampaknya bisa serius. Imunitas menurun, risiko diabetes dan penyakit jantung meningkat, konsentrasi kacau, emosi tidak stabil, kualitas hidup menurun. Jadi, memperbaiki tidur itu bukan soal biar nggak ngantuk doang, tapi soal menyelamatkan kesehatan mental dan fisik kita secara keseluruhan. Yuk, istirahat bukan karena lelah, tapi karena sayang diri. Kita hidup di zaman yang sibuk banget. Produktif itu bagus, tapi bukan berarti harus terus-menerus nyala. Tubuh dan pikiran kita butuh jeda. Tidak adalah salah satu bentuk self-love paling sederhana, tapi seringkali dilupakan. Kalau kamu sedang burnout, ingat bahwa kamu nggak sendirian. Dan tidur yang nyenyak bisa jadi langkah awal untuk mulai pulih. Jadi, yuk belajar istirahat bukan karena capek aja, tapi karena kita layak untuk merasa tenang dan sehat.